bumi? Ikut juara baca puisi. Terimalah salam dari kami, Kelompok 4 yang mau presentasi. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 dengan saya Ninyoman Wanda Putri Maheswari. Saya Igede Brilian Andika Saputra. Saya Putra Devi Cinta Lestari. Saya Dimadi Sumardiasi. Dan satu teman kami yaitu Nathan yang sedang sakit. Oke, kami akan membahas tentang materi proyek gotong royong kewarganegaraan. Setelah itu ada pemberian materi, setelah itu ada sesi diskusi. Kalian bisa bertanya kepada kelompok kami atau menyanggah juga bisa. Setelah itu ada pemberian permasalahan. Nah, mungkin pada pemberian masalah nanti kami jelaskan secara lengkap di sesi tersebut. Baik. Jadi kami akan memberikan sebuah latar belakang terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, maupun kepercayaan. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan ini menghasilkan sebuah tradisi yang ada di Indonesia tersebut. Nah, ada 3 hal khas dalam Indonesia yang berlaku. Seperti yang bisa dilihat, ada musyawarah, ada sistem paternalistik, dan ada gotong royong. Nah, setelah itu ada rumusan masalah yang sudah kami buat untuk merancang presentasi kali ini. Ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu apa arti penting dari gotong royong. Nah, setelah itu ada nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam gotong royong. Dan yang ketiga apa saja manfaat dari gotong royong tersebut. Dan poin kedua, penerapan apa saja dari proyek gotong tersebut. Lalu bagaimana penerapannya? Ini akan kami bahas di materi. Nah, selanjutnya ada pengertian gotong royong. Gotong royong sendiri memiliki arti kata gotong yang artinya bekerja dan royong yang bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gotong royong berarti bekerja secara bersama-sama atau dikatakan tolong-menolong serta bantu-membantu di dalam suatu anggota komunitas. Menurut ahli yang bernama Sakdioyo dan Pujiwati, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antar warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis maupun kerjasama aktivitas lainnya. Setelah itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan gotong royong. Nah, ada 4 nilai. Yang pertama ada nilai kebersamaan, yang kedua nilai kesatuan, yang ketiga nilai kerukunan, dan yang terakhir nilai kekeluargaan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan adalah sikap rendahan hati yang melibatkan seluruh warga masyarakat untuk menumbuhkan rasa suasana yang nyaman dan aman agar tercapai suatu tujuan. Terus yang kedua ada nilai kesatuan. Nilai kesatuan adalah kebulatan tekad untuk menjadi satu bangsa dengan melibatkan seluruh warga dan masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama. Terus yang ketiga ada nilai kerukunan. Nilai kerukunan adalah sikap mengerti, menerima, dan memahami setiap perbedaan antar individu. Terus yang terakhir ada nilai kekeluargaan. Nilai keluargaan adalah semangat untuk menumbuhkan rasa yang diinginkan guna untuk menciptakan hubungan antar keduanya, baik hubungan individu maupun kelompok, untuk memperkuat rasa kasih sayang dan persaudaraan. Baik, selanjutnya ada manfaat gotong royong. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa dan sikap tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Yang kedua ada membina hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga ada menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Yang keempat ada mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Yang kelima ada meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang keenam ada meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Nah, setelah itu ada penerapan dari proyek gotong royong. Yang pertama ada bersahabat dengan sampah. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh
Jena Jambek yang berasal dari Universitas of Georgia tahun 2017 bahwa Indonesia merupakan sebagai penghasil sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Jika tidak tertangani sampah-sampah ini, maka ia akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti masalah kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah teman-teman, berikut merupakan data negara yang menghasilkan sampah terbesar di dunia. Seperti yang bisa kita lihat bahwa Indonesia berada pada urutan kedua setelah Cina, lalu ada Filipina dan Vietnam. Seterusnya. Selanjutnya, usaha-usaha bersahabat dengan sampah. Yang pertama, mengusahakan layanan pengangkut sampah melewati rumah, baik dari pemerintah maupun swasta. Yang kedua, membangun bank sampah atau tempat pengelolaan sampah. Yang ketiga, menyediakan tong sampah di setiap rumah dan sudut jalan. Yang keempat, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa didaur ulang. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada orang atau masyarakat sekitar yang suka membuang sampah sembarangan akan jerak. Nah, setelah itu ada kantin kejujuran. Nah, apa sih yang melatar belakangi terciptanya proyek gotong royong yaitu kantin kejujuran? Nah, yang melatar belakangi kantin kejujuran ini adalah fenomena korupsi. Nah, seperti yang kita tahu, fenomena korupsi di Indonesia itu sangat marak ya teman-teman. Jadi, menurut data Transparency International Indonesia, TII, Indonesia itu berada di skor 40 dengan ranking 85 dari 180 negara. Nah, meski mengalami tren yang membaik setiap tahunnya, namun Indonesia ini masih relatif rendah dari rankingnya daripada negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Nah, ketika kita sudah tahu ada fenomena korupsi yang marak di Indonesia, jadi kita perlu upaya-upaya agar fenomena ini mungkin membaik, mungkin dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nah, salah satu cara untuk menanam nilai anti korupsi yaitu dengan menciptanya proyek kantin kejujuran. Nah, mungkin bisa dilihat data yang sudah saya sebutkan. Ini adalah beberapa negara yang dari data TII, lihat Indonesia itu dengan skor 40, rankingnya 85. Setelah itu nih yang saya membandingkan tadi, Singapura ranking 4, mungkin bisa dibilang negara yang sedikit korupsi, mungkin jujur gitu ya. Terus setelah itu kita jelaskan tentang kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran itu apa sih? Nah, kantin kejujuran adalah tempat menjualnya barang, makanan, minuman, baik perlengkapan sekolah. Namun, pada kantin ini tidak memiliki penjaganya. Jadi misalnya kalau kita belanja ke sana, kita melihat daftar harganya, kita akan menaruh uang itu di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini merupakan sebuah tantangan, apalagi pada misalnya kantin yang seperti biasa, yang kantin yang ada penjualnya, itu pun masih banyak yang tidak jujur, mengakunya sudah membayar padahal belum membayar. Nah, apalagi kantin kejujuran ini yang tidak ada penjualnya, jadi sangat besar tantangannya untuk melatih sikap tanggung jawab, disiplin, setelah itu jujur. Jadi ini sangat berperan penting banget untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nah, ternyata materi yang kami sampaikan sudah sampai di akhir. Mungkin ada yang bertanya kepada kelompok kami. Oke, yang pertama saya pilih Angga. Kira-kira gotong royong bisa nggak dilakukan di semua aspek? Jelaskan. Yang kedua ada perkenalan kelompok. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau nanya, kalian tahu kan kalau misalkan kantin kejujuran ini memiliki tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Nah, banyak kali kantin kejujuran yang ada di sekolah-sekolah itu udah ditutup karena mengalami kerugian yang sangat besar, karena kita nggak tahu kan siapa yang udah bayar sama siapa yang tidak bayar. Nah, gimana nih yang tidak bayar itu kan karena kita tidak tahu, jadi kita tidak bisa memberi sanksi. Jadi dia bakalan terus tidak bayar, dan tidak bayar. Jadi kan bisa jadi menanamkan budidaya kalau misalnya dia tuh korupsi. Nah, gimana caranya supaya orang yang tidak bayar itu bisa menyadari kalau misalnya
korupsi itu salah dari dalam hatinya. Ini yang terakhir, Ranci. Terima kasih perkenalkan, nama saya Ranti, perwakilan dari kelompok 8. Jadi di sini kelompok kami ingin bertanya, menurut kalian apa saja contoh nyata dari proyek gotong royong kewarganegaraan yang telah berhasil diimplementasikan dalam suatu negara? Terima kasih. Teman-teman, jadi kami sudah berdiskusi, jadi kami akan memberikan penjelasan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama dari kelompok 2, apa? Kan pertanyaannya gotong royong di semua aspek tuh, contohnya. Bisa contohnya tuh kayak misalnya di sekolah, pikir di kelas, terus kerja kelompok. Kalau di masyarakat kita tuh kayak musyawarah, mufakat. Kalau di lingkungan keluarga itu kayak membersihkan rumah bersama-sama. Di lingkungan sekitar rumah itu juga bisa, kan ada kalian biasanya sering kayak ngayah. Ya. Kalian sering melakukan ngayah kan? Itu merupakan salah satu bentuk gotong royong di lingkungan lingkungan masyarakat gitu. Jadi mungkin aspek yang bisa kalian berikan mungkin bisa terima. Mungkin dari kelompok kami mungkin agak sedikit berbeda ya, karena apa namanya tuh, menurut kami itu gotong royong itu tidak bisa dilakukan dari semua aspek. Misalnya pada saat ulangan tuh ya kita gotong royong, itu sudah melanggar peraturan sekolah karena kita sudah mendengar ulangannya nggak sendiri, tapi kita sama-sama aja menurut kami seperti itu. Jadi bilang bahwa tidak bisa semua aspek karena contohnya di ulangan. Jadi ini kita bisa lihat apakah ulangan itu bisa dilakukan secara gotong royong atau tidak. Jadi bisa dilihat dari pengertian gotong royong itu. Gotong royong itu kan artinya bekerja bersama-sama, tolong menolong, bantu membantu di anggota komunitas. Nah, misalnya ulangan itu bukan termasuk gotong royong karena ulangan itu kan secara individu, sedangkan yang dimaksud gotong royong itu sesama anggota komunitas, jadi itu bukan termasuk gotong royong. Pertanyaan yang kedua yaitu dari kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya bahwa kantin kejujuran di setiap sekolah itu sudah ditutup. Jadi karena banyak kehilangan untung. Karena banyak kerugian siswa yang tidak mau membayar. Oke. Lalu bagaimana cara untuk menyadarkan kalau misalnya ada siswa yang nggak bayar? Kan kita kalau misalnya kantin kejujuran kita tidak tahu siapa yang membayar dan siapa yang tidak bayar. Nah, yang tidak bayar ini gimana caranya supaya bisa menyadarkan bahwa ke dirinya bahwa itu tuh tindakan yang salah? Oke. Sebenarnya pada bisa dilihat kantin kejujuran ini sebenarnya tidak memperhatikan untung rugi gitu. Jadi yang kita pada kantin kejujuran ini kita bangun itu adalah nilai-nilai anti korupsinya. Jadi bisa dilihat tuh kita tidak mencari untung rugi gitu kan. Jadi mungkin ditutupnya itu karena mungkin dari pihak sana itu gimana ya, mungkin malas malas untuk melatih sikap kejujuran itu. Lalu bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa nilai korupsi itu salah? Mungkin caranya itu mengedukasi. Jadi kita bisa mengedukasi jadi orang misalnya kayak sekarang. Jadi saya bisa mengedukasi teman-teman bahwa korupsi itu salah. Jadi seharusnya bahwa di sini itu sudah misal saya sudah pernah melakukan korupsi, jadi saya tidak akan melakukan korupsi ini lagi. Pertanyaan ketiga, Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari kelompok 8. Kan diminta contoh nyata dari proyek gotong royong yang diimplementasikan dalam suatu negara.
Jadi nanti masing-masing kelompok mengambil satu handphonenya. Lalu cara bermain gamenya itu, jadi kalian memilih satu pernyataan yang benar. Nanti akan mungkin ada waktunya. Nanti kalian menjawab dengan cepat, dengan tepat, dan nanti kami akan mencari satu pemenang terbaik. Oke. Mungkin bisa diambil handphonenya. Ini suruh ngapain? Jawab mancing. Mancing sih, besok ada pertanyaannya. Jangan jawab, tapi dengan cepat dan benar. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just guessing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest lie was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. Now I see what you teach, but now I leave. I always should have stayed. It's true. I'm just guessing. Is this you? Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open it up. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprised as you. Pemenangnya yaitu kelompok 7 dengan nilai 200 poin. Oke, mungkin perwakilannya bisa maju ke depan. 1, 2, 3 cekrik. 1, 2, 3 cekrik.
Baik, anak semua kelas 11 A5 kita lagi beri plus buat kelas 2. Jadi Blue Cat. Jadi ini salah satu mungkin cara yang sangat efektif buat kalian sehingga kalian mau bekerja dengan bagus walaupun mungkin masih ada beberapa yang perlu kita tingkatkan. Oke, tapi setidaknya begitu. Dalam rangka kita belajar tentu ada hal-hal yang harus kita benahi karena kita dalam proses. Sekali lagi, mari kita berproses dengan bagus karena lewat proses yang baguslah maka hasil yang baik akan kita dapatkan. Yakinlah bahwa berproses dengan baik pasti kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Karena pendidikan itu bukan berorientasi pada hasil, tapi berorientasi pada proses. Gitu. Nah, sebelum kita menyimpulkan materi kita hari ini, saya ingin berikan penguatan sedikit tentang materi, terutama dari para penanya. Tadi dari Yogi, apa dari Yogi? Pertanyaannya Yogi? Tadi sebenarnya Angga ya Pak, saya belum bisa. Oh, Angga ya? Sebenarnya gimana tuh pertanyaannya? Apakah pengenalan bisa dilakukan di semua aspek? Ya. Yang namanya gotong royong di semua aspek bisa dilakukan, baik di tingkat keluarga, sekolah, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa jangan kira semua kegiatan yang kerja sama itu adalah gotong royong. Nah, jadi pahami dulu. Jangan sampai anak berpikir bahwa semua kegiatan yang kerja sama itu gotong royong. Contohnya dia bertanya apakah ulangan boleh gotong royong? Nggak boleh. Karena gotong royong kan kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang tanpa diikat oleh upah, tetapi ada keikhlasan di sana. Gitu loh. Jadi tujuan bersama, sedangkan orang yang ulangan harian, ulangan umum atau sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Nah, kalau dikerjakan bersama-sama bukan berarti itu gotong royong, salah. Itu bukan gotong royong, tapi menyalahi aturan. Karena setiap yang namanya ujian tidak boleh bekerja sama. Paham ya, enggak ya? Dan Yogi juga. Oke. Yang kedua, siapa dia bertanya yang kedua? Oh, di sini. Apa tadi? Kejujuran Pak, menumbuhkan sikap yang nggak layak itu gimana cara supaya menumbuhkan sikap kalau misalnya itu perbuatan Pak? Oh ya. Bagaimana Pak, kok selama ini kan ada proyek gotong royong, contohnya itu adalah anti kejujuran. Tapi kenyataannya kok banyak bangkrut, ya kan? Maunya kita menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai anti korupsi, tetapi kenyataannya seperti menyuburkan orang korupsi, gitu ya? Nah begini, tujuan diadakannya kantin kejujuran seperti yang saya kelompok itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak didik kita, kepada generasi muda kita. Nah memang mengubah sesuatu dengan total itu agak sulit, itu perlu namanya revolusi. Tapi pemberantasan korupsi itu mungkin agak sulit revolusi, artinya berubah 180 derajat, tapi mulai harus dari sekitar kita, makanya ada kantin kejujuran. Memang kita akui bahwa kantin kejujuran ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal, harus diakui itu. Nah makanya sekarang bagaimana caranya? Ya sekarang kita di sekolah sekarang ini. Di sekolah ini kita lakukan kegiatan-kegiatan anti korupsi. Contohnya tadi disampaikan oleh kelompok 4 bahwa bagaimana kita memotong perilaku korupsi itu dengan cara membahas bahwa kita ini masuk ke peringkat 85 dari 180, masih jauh di bawah. Nah siapa tahu dengan menyampaikan seperti ini ada rasa malu di antara kita. Nanti ketika anak-anak menjadi pejabat, ketika anak-anak memegang estafet kepemimpinan ini, ada rasa malu nih bahwa ketika saya sekolah ternyata bangsa saya, negara saya masih di peringkat 85 dari 180 negara tingkat korupsinya. Nah sekarang saya menjadi pemimpin, saya menjadi pejabat, saya tidak akan korupsi, saya ingin menurunkan
peringkatnya. Jangan lagi 85, mungkin 80, mungkin 75, sampai kalau bisa nomor 1, sehingga turun peringkat ya. Peringkatnya menurun terus sampai ke 1, dari 85 ke 1. Nah memang lagi bahwa dengan cara-cara kantin kejujuran itu memang belum memberikan efek yang kita harapkan. Tetapi bukan berarti kita berhenti sampai di situ. Tetap mungkin akan cari cara-cara formula-formula yang tepat dalam rangka untuk memberantas perilaku koruptif di antara kita. Maka mari kita belajar mulai saat ini. Jangan ada perilaku koruptif. Salah satunya ketika HP diberikan untuk media pendidikan, media pembelajaran, tapi kamu gunakan untuk komunikasi, apakah itu WA, Facebook, Twitter, berarti Anda sudah korupsi yang tanpa Anda sadari. Ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk bertanya, bertanyalah. Tapi jangan ketika diberikan kesempatan bertanya, kamu diam, kamu tidur. Tapi ketika disuruh diam, kamu ribut. Inilah perilaku-perilaku yang mari kita benahi sedikit demi sedikit. Saya kira itu dulu, karena waktunya sudah mau habis. Masih lagi 2 menit. Tadi yang terakhir apa ini? Contoh proyek gotong royong keluarga negaraan yang telah berhasil diimplementasikan. Banyak kok proyek gotong royong. Artinya begini, bisa Anda lihat ketika setiap hari Minggu di rumah. Jadi anggota keluarga sama-sama membersihkan kebunnya di depan rumah, membersihkan ruangan kamarnya, membersihkan kamar tamunya, itu kan gotong royong di keluarga. Tadi ada SPK di sekolah, kita membersihkan halaman ini. Bagaimana anak-anak ketika selesai belajar secara bergotong royong, kalian membuang sampah ke tempat sampah yang ada di depan sana, yang tadinya berserakan di sini, kemudian bergotong royong. Atau setiap hari Jumat kita melaksanakan pembersihan kelas, itulah bentuk gotong royong di sekolah. Kemudian di masyarakat, kalau biasa mungkin ngayah, tadi sampaikan itu. Jadi di Bali biasa dengan ngayah itu. Jadi apakah di Banjar, kemudian desa adat, atau kalian ketika muda-mudi, gitu. Kemudian Dewan Bangsa Bernegara, ketika kita melakukan pembangunan, tidak semua bisa pembangunan ini kita lakukan sendiri, maka perlu partisipasi kita bersama. Mungkin lewat pajak, bagi yang kaya akan lebih banyak pajaknya, yang lebih yang miskin dia mungkin sedikit bayar pajaknya. Itu bentuk gotong royong dalam rangka membangun bangsa dan negara. Saya kira itu yang dari tiga penanya. Nah sebelum saya akhiri, saya berikan kesimpulan bahwa proyek gotong royong ini sangat penting artinya bagi kita dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Di samping masalah cepat selesai, tentu akan muncul rasa kekeluargaan. Kita tidak lagi terkungkung kepada ego sektoral, ego pribadi, tetapi di sana akan saling menghargai. Sehingga benar-benar proyek pengembangan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu cara kita untuk memberikan pembelajaran buat kita bersama bahwa pentingnya bergotong royong. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah gotong royong, karena itu merupakan budaya bangsa yang harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, maka dengan harapan kedepannya bangsa kita bangsa yang selalu mau bekerja sama, apalagi menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, menghadapi industri 4.0, gotong royong sangat dipentingkan, kerjasama sangat dipentingkan, dan kolaborasi sangat dipentingkan. Nah demikian mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil. Sekali lagi kita berikan aplaus buat kelompok 4. Setelah ini saya bisa di kelompok yang lain bisa ini pakai acuan atau buat sesuatu yang lebih bagus lagi, sehingga pembelajaran kita lebih menyenangkan, pembelajaran kita lebih membuat kalian lebih aktif, dan hasilnya pun akan lebih mendekati harapan yang kita ciptakan sebelumnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Silakan kembali. Oke semuanya, terima kasih sudah menyimak dan mengikuti presentasi kami sampai akhir. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye semuanya.